Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para petualang pembelajaran yang selalu menikmati setiap langkah dalam pencarian keilmuan. Kemarin kita belajar ekonomi mikro, kemudian sekarang kita belajar ekonomi makro. Terus apa bedanya? Dan kenapa sih kita ini anak ekonomi dan bisnis perlu belajar materi ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah berkecamuk di kepala kita ini nih akan sama-sama kita coba pelajarin melalui video latar belakang ilmu ekonomi makro. Nah, jadi siapkan perlengkapan serta mental petualangan pembelajaran kalian dan mari kita menjelajah. Untuk memahami ilmu ekonomi makro, kita perlu tahu dulu nih, bagaimana sih sejarah-sejarah pemikiran ilmu ekonomi yang sudah ada sejak dahulu? Ya, yang pertama kita mulai dari pemikiran ekonomi klasik. Nah, pandangan ini menyatakan bahwa ekonomi itu akan berjalan secara alamiah. Jadi nggak perlu diatur dan nggak perlu aturan. Ya natural aja lah gitu. Contohnya gini, ketika seorang pengusaha ingin menjual barangnya, dan pastinya harga jualnya itu bakalan diterima oleh orang atau pasar. Meskipun harga barang yang dijual itu tinggi, meskipun tinggi, harga barang itu akan mengalami koreksi atau bakalan ada penurunan kalau ada penjual lain yang memproduksi barang yang sama, tetapi dengan harga jual yang lebih rendah. Begitu seterusnya. Jadi ketika seseorang ini ingin berjualan, dia bisa aja menetapkan dengan harga yang tinggi. Nah, harga itu nantinya akan terkoreksi menjadi harga yang normal ketika ada kompetitor yang masuk. Itu yang disebut dengan alamiah atau berjalan secara natural. Nah, supaya lebih pahamnya lagi nih mengenai pemikiran-pemikiran ekonomi klasik, kita lihat dulu nih para tokoh-tokoh yang terkenal dengan pemikiran ekonomi klasiknya. Yang pertama adalah Adam Smith. Adam Smith memiliki semboyan yang terkenalnya adalah laissez-faire, laissez-faire. Artinya, setiap orang itu bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi apapun. Yang selanjutnya, dari pandangan ini akan menghasilkan suatu gagasan teori yang disebut dengan invisible hand. Nah, teori invisible hand ini ditulis dalam bukunya oleh Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nation. Teori invisible hand akan memiliki alur cerita bahwa setiap orang itu akan berusaha memperoleh uang melalui kegiatan bisnis, yakni dengan cara menjual barang. Kemudian akan dibeli oleh orang lain. Nah, melalui sistem kompetisi, bisnis yang baik, produk yang bagus, dan pelayanan yang bagus, bisnisnya itu akan bertahan. Sementara kalau ada pembisnis yang tidak memiliki produk yang bagus, dia tidak akan mampu bertahan. Dengan demikian, orang yang mampu bertahan akan sejahtera. Nah, dari konsep ini, jadi nggak perlu campur tangan yang lain. Nggak perlu campur tangan aturan, nggak perlu campur tangan pemerintah, nggak perlu campur tangan LSM. Nah, pokoknya semuanya berjalan secara natural aja antara pedagang dengan pasar atau konsumen. Nah, ini adalah pemikirannya si Adam Smith. Tokoh lainnya dalam pandangan ekonomi klasik adalah Jean-Baptiste Say dalam bukunya yang berjudul A Treatise on Political Economy. Di dalam buku ini, Jean-Baptiste Say berteori melalui teorinya yang disebut dengan hukum Say. Dia beranggapan bahwa supply creates its own demand. Jadi penawarannya itu akan menciptakan permintaannya sendiri. Maksudnya gimana nih? Jadi berapapun yang akan diproduksi oleh produsen, pengusaha, itu nggak masalah karena pasti akan menciptakan permintaan atau dengan kata lain akan dibeli oleh orang. Jadi nggak ada tuh yang namanya overproduksi. Nah, itu menurut teorinya Jean Baptiste Say. Jadi
Berapapun yang harus diproduksi, ya produksi aja sebanyak-banyaknya, nggak masalah. Pasti itu akan dibeli oleh orang. Itu menurut Jean Baptiste. Jadi, eh, produksi akan dilakukan secara terus-menerus tanpa putus gitu, karena pasti akan dibeli, pasti akan ada permintaannya. Itulah yang mendasari terjadinya revolusi industri. Kalau kalian ingat ya, ada revolusi industri di Inggris di mana ada mekanisasi, uh, uh, teknik teknik produksi di mana ada ditemukannya mesin uap. Jadi proses produksi itu berjalan terus-terusan gitu, diproduksi terus-menerus ya, pakai ban berjalan, namanya Kanban, yang menggunakan yang sekarang ini diterapkan di Toyota di produksi mobil gitu. Dia terus jadi produksinya pakai mesin terus saja gitu ya. Nah, itu yang mendasarinya adalah teorinya James Baptiste. Jadi nggak diproduksi pakai tangan gitu, berhenti dulu enggak, tapi secara otomatis. Ini yang mendasari teori revolusi industri juga. Itu ya. Jadi berdasarkan kedua pemikiran ekonom klasik ini, mereka beranggapan bahwa semakin sering orang berproduksi secara terus-menerus, orang dengan bebas memasuki industri, bebas berusaha, itu akan tercapai yang namanya keseimbangan pasar, akan terjadi efisiensi. Jadi tenaga kerjanya jadi lebih murah gitu kan, karena semua orang apa namanya mau bekerja. Kemudian harganya juga jadi stabil karena banyak kompetitor yang masuk gitu. Nah, logikanya di situ. Kemudian karena banyak kompetitor yang masuk, pekerjanya juga banyak yang jadi tadinya nggak punya pekerjaan, jadi punya pekerjaan, sehingga secara ekonomi, roda ekonomi berjalan. Ada orang yang memberikan pekerjaan, ada gaji yang masuk ke orang gitu. Orang tersebut yang jadi pekerja tadi akhirnya bisa membeli konsumsi produk yang dibuat oleh para produsen. Begitu seterusnya konsep ekonomi yang berjalan menurut pandangan ekonomi klasik. Nah, sebetulnya masih banyak pemikiran-pemikiran ekonomi klasik. Tapi yang namanya kita berpetualang, ya kan, kita nggak seru kalau tidak berusaha mencari rute sendiri. Nah, karena apa? Karena pada setiap perjalanan akan ada kisah yang akan selalu dikenang. Hehehe. Oke, terus yang menjadi pertanyaan, apakah pemikiran para ekonom klasik itu mutlak kebenarannya? Pasti kebenarannya dalam ekonomi. Dan apakah bisa diterima hal pemikiran-pemikiran ekonomi klasik, para ekonomi klasik di dalam ilmu ekonomi? Konsep-konsep serta teori ekonomi klasik itu mulai banyak dipertanyakan ketika Amerika sebagai negara adidaya pada saat itu mengalami kemerosotan dalam bidang ekonomi yang disebut dengan Great Depression yang terjadi pada tahun 1929 sampai dengan tahun 1939. Pertanyaannya sekarang, dengan berbagai pemikiran ekonomi klasik tersebut, kok bisa sampai terjadi kemerosotan ekonomi? Nah, sekarang kita coba telaah ya. Apa sih kelemahan-kelemahan dari pemikiran para ekonomi klasik tadi ya? Menurut Adam Smith, kan setiap orang itu dengan bebas dapat melaksanakan kegiatan ekonomi atau bisnisnya. Tanpa aturan dia bisa masuk aja ke dalam dunia bisnisnya, jualan apapun gitu kan ya. Nah, sekarang misalnya ada seorang pengusaha, dia bergerak di bidang produksi pangan. Sukses lah dia lah, secara singkatnya dia sukses. Usahanya besar, modalnya juga semakin besar. Akhirnya, semua jenis pangan dia produksi. Mulai dia pegang, mulai dia yang jalanin usahanya. Dari pangan yang berupa minyak, berasnya dia yang bikin, tepungnya, dan lain-lain. Semuanya dia yang bikin. Sehingga akhirnya dia monopoli. Dia bisa mengatur harga. Nah, kan dibilang bahwa Adam Smith itu ini akan terjadi keseimbangan pasar kalau ada kompetitor. Nah, untuk tahap ini nggak masalah dong ya, karena belum ada kompetitor. Nah, menurut Adam Smith ini baru akan terjadi keseimbangan pasar kalau ada kompetitor. Nah, sekarang kita logikakan kompetitor masuk, ya. Sudah ada kompetitor masuk. Nah, sementara si modal pengusaha yang sebelumnya yang tadi ini udah kuat. Nah,
supaya kompetitor ini jatuh, ya, si pengusaha yang sebelumnya nurunin harga gila-gilaan karena dia sudah punya modal yang gede kan. Karena modalnya udah gede, ya udah dia banting harga, dia jatuhkan harga, ya, sehingga orang-orang akan lebih tertarik beli ke pengusaha yang sebelumnya dibandingkan dengan kompetitor. Lah kok bisa bukannya dia rugi? Lah, memang rugi, tapi daripada nanti kompetitor ini ngerusak pasar saya, ngambil konsumen saya, mendingan saya rugi sementara. Nanti ketika dia udah mati, saya bisa mainin harga lagi. Gitu kan logikanya. Nah, jadi anggapannya si pengusaha sebelumnya, nggak apa-apa deh rugi sebentar. Toh saya juga udah punya modal yang banyak, saya udah kuat modalnya. Nah, di sini faktor modal memegang peranan. Orang yang punya modal besar, orang yang kaya banget, dia bakalan semakin kaya. Gitu kan ya. Nah, terus udah gitu, kalau kita lihat dari sisi pekerja, karena semua pabrik produksi dia yang punya dan nggak ada yang bisa lawan dia karena kompetitornya tadi dimatiin, pekerjaannya itu ya bisa seenaknya dia gaji. Kan kalau orang tuh manusia, namanya manusia ya, pengennya dia memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya dia gaji tuh para pekerjanya serendah mungkin. Dia bilang, ya lu mau kerja nggak tempat gua? Kalau nggak mau ya udah cari aja tempat lain. Padahal nggak ada kompetitor yang bisa buka sejenis. Akhirnya mau nggak mau udah para pekerja itu, ya, menerima dengan gaji berapapun. Nah, itulah efek juga. Kalau kalian mau lebih tahu lebih banyak, kalian bisa googling cerita mengenai revolusi industri dan dampaknya bagi para pekerja, sehingga mulailah muncul serikat pekerja itu ya. Itu kalian bisa googling. Nah, sampai saat ini, sampai pada tahapan ini nggak ada kompetitor, para pekerjanya bisa digaji serendah mungkin, ya udah makin kaya lah dia. Nah, sampai pada kondisi ini benar dong apa yang dibilang sama Bang Haji Romai Rama. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena modalnya dia yang punya, alat produksinya dia udah punya, semua bisnisnya dari hulu ke hilir dia bisa jalanin, dia bisa masuk karena nggak ada aturan kan, nggak ada orang yang mengawasi atau lembaga yang mengawasi. Sehingga pengusaha tadi nih udah dengan sombongnya dia udah nguasain semuanya, dia udah kaya, dia udah nguasain semua faktor produksi, pekerjanya juga biar dia bisa gaji serendah mungkin. Nah, dia terus produksi, tapi tanpa disadari semua orang secara ekonomi, ya, semua orang secara ekonomi udah nggak punya lagi duit karena tadi dia udah kerja seharian penuh tapi gajinya nggak menutupi, duitnya nggak bisa diputar, ya kan? Sehingga para pekerja tadi yang tadinya mampu membeli produk-produknya, ekonomi bisa berjalan, ada perpindahan uang, sehingga duitnya jadi mandek, ya nggak bisa beli lagi dia, atau yang dibilang dalam ekonomi purchasing power parity, daya beli konsumennya menjadi rendah. Karena apa ya? Karena faktor tenaga kerja tadi tidak dihargai sebagaimana mestinya. Dia udah bekerja tapi hasil dari pekerjaannya nggak bisa buat beli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Karena nggak bisa beli ya udah stuck, itu nggak ada yang beli orang-orang kan, biarpun diproduksi banyak ya nggak ada yang mau beli apa. Cuma akhirnya ekonomi jadi mandek, stagnan, stuck. Nah, itulah yang menyebabkan, secara sederhananya menyebabkan ekonomi di Amerika menjadi stuck. Karena menurut Jean Baptiste tadi proses produksi dilakukan terus-menerus, produknya dibikin aja terus, sementara dia tidak memikirkan bahwa terjadi penurunan daya beli konsumen. Si pekerja ini, para orang-orang ini udah nggak bisa usaha karena dilawan sama kompetitor yang lebih gede, sama pengusaha yang lebih gede, para pekerjanya digajinya rendah, ya udah nggak bisa lah dia memiliki kekuatan ekonomi, tidak sejahtera. Akhirnya nggak ada yang beli produk-produknya dia.
ya. Muter begitu akhirnya ekonominya menjadi terhambat. Merosotlah ekonomi negara Amerika Serikat pada saat itu yang disebut dengan masa Great Depression. Nah, karena kejadian tersebut, muncullah sebuah pemikiran ekonomi baru yang disebut dengan aliran ekonomi neoklasik dengan tokohnya yang terkenal adalah John Maynard Keynes atau yang disebut J.M. Keynes. Melalui bukunya yang disebut dengan The General Theory of Employment, Interest, and Money. Dalam pemikirannya ini, James Keynes beranggapan bahwa ekonomi itu nggak bisa berlangsung secara harmonis tanpa adanya campur tangan pemerintah. Nah, keberadaan pemerintah ini yang menjadi pembeda yang paling mendasar antara pemikiran klasik yang sebelumnya dengan pemikiran neoklasik. Nah, pemikiran dari John Maynard Keynes ini yang menganggap bahwa pemerintah menjadi bagian dalam suatu perekonomian, ini menjadi dasar bagi ilmu ekonomi makro. Nah, jadi di sini udah jelas ya bahwa keberadaan ekonomi makro adalah menjawab permasalahan yang tidak dipikirkan di dalam ekonomi mikro. Ya, jadi perbedaannya di sini kalau ekonomi mikro itu hanya membahas mengenai hubungan antara produsen, pengusaha dengan konsumen, individunya ya. Jadi pengusaha sebagai individu dan konsumen juga sebagai individu, bagaimana perilaku konsumen, apa yang mereka inginkan. Kemudian di bagian perusahaan atau pembisnisnya juga kalian belajar pasar monopoli, oligopoli secara individu. Tapi kalau misalnya di makro, karena tadi sudah ada ilustrasi bahwa ada kegagalan kalau kita tidak ada campur tangan pemerintah, akhirnya orang itu sebagai pembisnis itu cenderung untuk ingin apa ya, mencapai tujuannya sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain, maka perlu ada peran pemerintah. Nah, disinilah peran ilmu ekonomi makro berperan di sini. Dia akan memperlihatkan lebih luas lagi tentang bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen, kemudian bagaimana hubungannya dengan tenaga kerja, employment atau bahasa Inggrisnya ya, employment, kemudian bagaimana juga ngomongin daya belinya konsumen yang akan ditunjang oleh tenaga kerja, ya enggak? Ya kan, konsumen itu ya tenaga kerja juga, kalau dia tidak diberikan pekerjaan yang nggak memperoleh gaji, akhirnya ekonominya juga nggak akan berjalan. Makanya ekonomi makro mempertimbangkan semua hal itu, mulai dari yang tadi ya, mulai dari tenaga kerjanya, perusahaannya, kemudian bagaimana pemerintah bisa mengatur apa aja sih sektor-sektor yang bisa dimasuki oleh swasta, mana yang enggak, berapa berapa UMR. Kalian tahu kan ada UMR, upah minimum regional di tiap provinsi. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kebijakan ekonomi makro. Untuk apa? Ya, untuk mengatasi permasalahan para pengusaha yang cenderung pengen menang sendiri, pengen untung banyak, gaji orang-orangnya kecil. Nah, itu adalah salah satu produk dari ekonomi makro ya. Jadi sekarang sudah jelas. Jadi perbedaan ekonomi mikro dan makro. Mikro mempertimbangkan dalam skala kecil antara perusahaan dengan konsumen, sedangkan kalau makro ada unsur pemerintahnya di situ, perusahaan, konsumen, pemerintah, di mana pemerintah nanti akan mempertimbangkan mulai dari faktor tenaga kerja, kemudian modal, ada pasar modalnya, ada pasar uang, ada pasar modal gitu ya. Nah, itu yang akan dipertimbangkan di ilmu ekonomi makro. Berarti kita menghitungnya bukan lagi individu, tapi secara keseluruhan, atau kalau di ekonomi disebutnya secara agregat. Nah, dalam perhitungan ekonomi makro, nanti kita akan menggunakan data. Ketika kita ngomongin ekonomi makro, kita berarti menggunakan data seluruh penduduk di Indonesia, bukan cuma perorangan gitu ya, tapi seluruh penduduk di Indonesia secara agregat, secara keseluruhan. Itulah dia perihal ekonomi makro.
Baik, mungkin inilah akhir dari awal petualangan pembelajaran kita. Sebuah awal untuk berpikir dan memahami segala sesuatu yang ada di sekitar kita, untuk menjadi bekal dalam sebuah perjalanan yang akan selalu dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.